Pemuda secara tidak sengaja menemukan potongan tak terpakai yang diletakkan sembarangan. Ternyata adalah giok hijau penuh yang bernilai tinggi. Dia segera bertanya kepada pemilik tentang harganya. Namun, pemilik melihat dia adalah pemula. Dia mengatakan bahwa batu ini hanya seharga 120.000. Namun, pemuda mengeluarkan uang dari sakunya. Tetapi dia menyadari itu jauh dari cukup. Apakah ada batu yang harganya di bawah 230? Adegan ini membuat pemilik juga terdiam. Orang yang datang untuk berjanji dengan batu membawa uang segini sedikit. Namun, melihat pemuda ini adalah pemula, dia dengan santai menunjuk ke tanah. Sekeranjang potongan tak terpakai yang tidak diinginkan. Dia mengatakan bahwa 200 di tanah bisa dipilih sembarangan. Hasilnya, dalam sekejap pemuda itu melirik, dan ternyata menemukan sebuah batu hijau penuh. Dia segera menyerahkan uang kepada pemilik untuk membeli batu itu, lalu langsung mengambil batu asli itu. Cara pemuda ini memilih dengan sembarangan, membuat pemilik merasa sedikit malu. Namun, dalam sekejap, dia berhasil mendapatkan giok es penuh. Semua orang yang hadir jelas terkejut di tempat. Bagaimana mungkin? Bukankah ini potongan tak terpakai? Bagaimana bisa mendapatkan yang hijau penuh? Pemilik segera menawarkan 120 juta untuk membelinya. Tak disangka, setelah melihat itu, orang-orang juga ikut menawar dan berebut untuk membelinya. Namun, dalam sekejap, pemilik dengan marah mengancam semua orang. Biarkan mereka memikirkan kekuatan mereka dengan jelas. Jangan berebut dengan diri sendiri lagi. Transaksi ini agak terlalu memaksa. Bos langsung mendengus dingin. Menganggap pemuda ini hanyalah karakter kecil. Dia merasa memiliki kendali. Tanpa disadari, pemuda ini sebenarnya adalah dewa emas dunia abadi. Hanya karena kebutuhan untuk melewati ujian, terpaksa berutang sejumlah besar makanan ringan. Namun akhirnya gagal melewati ujian. Agar tidak menjadi budak abadi, terpaksa turun ke dunia dan terlahir kembali dalam tubuh seorang yang juga mati karena utang, seorang iblis beracun yang malang. Untungnya, kekuatan abadi masih tersisa dalam tubuhnya. Kemudian dalam ingatan pemilik asal, dia mengetahui bahwa dia memiliki seorang istri bisu. Untuk membuat pil sihir angin agar menyembuhkan istrinya, maka dia pergi ke jalan barang antik untuk mencari peluang menghasilkan uang. Tak disangka, di percobaan pertama untuk mendapatkan uang, dia bertemu dengan pedagang yang licik. Pemuda itu segera menyatakan, ini adalah barang asli miliknya, tidak dijual, kan? Namun, bos setelah mendengar itu, langsung melemparkan 200 yuan kembali kepadanya. Adegan ini membuat pemuda itu sangat marah dan ingin bertindak. Namun saat itu, terdengar suara di luar pintu. Suara Master Pedang Xie. Dia menyatakan bahwa dia akan membeli batu ini seharga 2 juta. Namun, pemuda itu tidak menghiraukan Xie. Hanya karena pemuda itu mencium aroma obat kosong dan sumur giok darinya. Membuat pil sihir angin membutuhkan 3 bahan obat yang kamu beli. Tidak bisa menemukan 2 juta. Sepertinya ada masalah. Pak Tua, dalam permintaan konyolmu, selain dari Kongking dan Yukuan, saya benar-benar ingin membuktikan lagi. Apakah kamu masih memiliki 3 juta? Xie merasa terkejut setelah mendengarnya. Bertanya bagaimana dia tahu tentang kondisi pengobatannya. Pemuda itu tidak menjawab. Dia hanya langsung memberikan batu giok itu kepadanya.